Halo semuanya, balik lagi dengan Epic Camera. Kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Realme 8i, HP terbarunya dari Realme yang dikeluarkan di akhir tahun 2021 ini. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal hasil kameranya, kita lihat dulu fitur-fitur apa saja yang ada dalam Realme 8i ini. Oke teman-teman, jadi untuk menu kameranya kayak gini. Jadi di sini tuh udah ada fitur night mode ataupun mode malam di sebelah video ya. Dan di sini di mode video ini udah support kayak stabilisasi, dan juga untuk ukuran di sini hanya bisa mentok sampai dengan 1080p ya, nggak bisa 2K ataupun 4K. Nah, ini ada fitur ultra stabil. Jadi biar video lebih stabil kita bisa mengaktifkan fitur tersebut. Tapi ini sifatnya masih AIS ya, atau elektronik. Nah, untuk di mode foto di atas ada beberapa fitur seperti XDR, ada AI, dan di pengaturan di sini ada menu pengaturan waktu, dan kita juga bisa mengatur watermark di bagian settingnya. Kemudian di sini di sebelahnya terdapat 50 megapiksel, artinya kita bisa jepret menggunakan ukuran segede itu. Dan di mode selengkapnya di sini ada mode pakar atau mode manual, slow motion, dan juga fitur-fitur lain teman-teman. Cukup komplit sih teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja kita lihat hasil kamera dari Realme 8i ini seperti apa. Oke, jadi ini adalah foto pertama dari Realme 8i. Kita bisa langsung lihat ya, warnanya tuh oke banget, pas dynamic range juga tinggi, detailnya juga oke. Dalam kondisi cahaya yang cukup seperti ini, Realme 8i nggak bisa dianggap remeh ya, hasilnya udah cukup bagus teman-teman. Kita bisa lihat lebih banyak lagi contoh-contoh ataupun sampel foto berikut ini, dan teman-teman bisa juga untuk menyimpulkannya kira-kira udah bagus belum gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa komentar aja di bawah. Kemudian karena di HP ini udah ada kamera makro, jadi bisa kita gunakan untuk jepret foto detail dengan jarak yang dekat. Contohnya kayak gini. Hasilnya kalau menurut saya sih udah cukup lumayan ya dengan range harga segini. Namun sayang sih sebenarnya itu daripada makro lebih baik lensa wide. Ya nggak sih teman-teman, karena lensa wide paling banyak kita gunakan ya, dan malah paling sering juga untuk kita gunakan dalam menjepret foto-foto ataupun video. Oke, berikutnya di sini kita akan bahas soal kamera depannya. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau cahayanya pas, ini dapat banget untuk hasilnya ya. Warnanya juga oke, tone warnanya juga bagus teman-teman. Cuman kalau di luar misalnya ada banyak cahaya kayak gini, kita harus bisa mengambil angle yang pas. Kalau enggak ya akan overexposure, dan juga apa ya, warnanya tuh terlalu kekuningan gitu. Ini saya pakai masker karena teman di luar juga ya, dan agak panas jadi saya pakai topi. Kemudian kalau untuk fitur bokeh hasilnya kayak gini. Ya kalau bokehnya sih ala-ala, tapi untuk soal kerapihan udah cukup rapi ya. Bisa dilihat teman-temannya, mungkin bisa di zoom juga, detailnya juga udah cukup lumayan. Kita bisa mengatur juga untuk tingkat kebokehannya mau seberapa bokeh. Kalau menurut saya sih udah cukup oke ya untuk bokehnya, terutama pada bagian kerapihannya, walaupun memang agak sedikit terlalu maksa gitu ya. Nah, kemudian untuk di video hasilnya kayak gini. Ini fitur stabilisasi standar tanpa mengaktifkan ultra stabilnya. Hasilnya kayak gini teman-teman. Gimana? Ini udah bagus ya, dan ini sebenarnya langit di atasnya tuh biru karena mungkin ini kita HP-nya ada di bawah dan nggak terlalu bisa menyorot dengan baik ya. Tapi kita bisa lihat dari detail hijau-hijaunya itu udah kelihatan banget, dan kita lihat di sini warna yang dihasilkan juga oke teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Udah cukup bagus atau belum? Silahkan sekali lagi ya bisa komentar aja di bawah. Mungkin ada di sebagian dari teman-teman dapat unit yang berbeda kayak di Xiaomi nih. Kadang saya tuh nge-review hasilnya bagus, tapi teman-teman dapat burik. Kadang juga saya nge-review hasilnya burik, tapi teman-teman dapat unit yang bagus. Nah, itu agak sedikit membingungkan untuk di si Xiaomi. Tapi kalau di Realme saya belum mendapatkan ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat perbedaan kayak gitu, bisa tulis saja di komentar ya, karena kita biar sharing juga. Nanti kalau kita udah ngebahas pasti akan kebuka ya. Contohnya mungkin kayak di Xiaomi itu udah banyak yang ngebahas, jadinya ya kebuka ternyata emang ada beberapa unit yang berbeda untuk entah itu lensanya, jenis lensanya,
ataupun memang dari fitur si kameranya ya teman-teman, ataupun softwarenya. Oke, kemudian kalau untuk kamera depan di video, nah kayak gini nih teman-teman, seperti yang udah saya bilang ya, ini di belakang tuh cahaya ya, ini sampai saya coba untuk bersihin kameranya, ternyata nggak ada kotoran. Saya pikir juga ada kotoran, ternyata itu menghadap ke cahaya, jadi akan langsung amburadul ya. Tapi kalau kita bisa mengambil angle yang pas, hasilnya udah cukup lumayan kok teman-teman, dan untuk stabilisasinya pun juga udah cukup oke. Tapi kalau misalnya kalau kita buat ngevlog gitu, nggak disaranin pakai kamera standar kayak gini, mungkin kita bisa pakai head cam ataupun open kamera, itu akan lebih bagus. Kemudian untuk di malam hari, nah hasilnya kayak gini. Ini malam hari di Realme 8i. Nah kemudian saya coba untuk aktifkan night mode-nya, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini di hampir setelah maghrib gitu ya, jadi emang agak sedikit cahaya, ada biru-biru gitu di bagian langit, tapi ini kayak dicerahin gitu ya, karena night mode-nya dihidupin teman-teman. Nah ini contoh hasilnya ketika memang benar-benar udah gelap langitnya kayak gini. Udah lumayan ya teman-teman ya untuk hasilnya, warna bisa lihat di situ nggak terlalu yang ngeblur, udah cukup oke. Dan ya oke lah kalau misalnya kita gunakan buat foto-foto di malam hari, nggak terlalu malu-maluin. Nah kalau untuk kamera depan kayak gini nih untuk hasilnya. Untuk kamera depan saya sukanya ketika kita jepret itu di layar HP-nya itu akan muncul warna putih, jadi akan membuat hasilnya itu akan lebih maksimal sebagai LED flashnya ya. Jadi LED flashnya itu natural, nggak yang terlalu terang gitu ya. Dan ini hasilnya udah cukup bagus teman-teman. Kalau menurut saya udah cukup oke ya untuk kamera depan. Nah kemudian untuk di videonya kayak gini untuk di malam hari. Nah ketika kita gunakan buat jalan akan muncul jedet gitu. Ini karena stabilisasinya ya, karena ini sifatnya adalah ACE ataupun elektronik, jadi kayak gini. Jadi memang sudah khas banget dari elektronik stabilisasi. Itu pasti akan jedet teman-temannya ketika di malam hari dengan cahaya yang minim. Tapi ini udah cukup bagus ya. Kalau kita misalnya nih, kemarin kan kita pernah review kayak Infinix ataupun Xiaomi ya yang sama-sama pakai ACE, itu getarnya terlalu kelihatan, tapi ini udah minim ya teman-teman, bisa perhatikan ini udah cukup minim, nggak yang terlalu getar-getar banget gitu. Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat aja, atau teman-teman bisa review kira-kira kayak gimana nih, nanti komentar lagi di bawah ya untuk hasilnya dari video malam hari Realme 8i. Kemudian untuk kamera depan di malam hari hasilnya kayak gini. Ini udah bagus ya, udah cukup lumayan, karena ini kondisinya tuh benar-benar cahayanya tuh dikit banget teman-teman. Jadi ini kan ada di pinggir jalan ya, dan beberapa lampu itu nggak hidup, hanya ada beberapa saja teman-teman, dan hasilnya kayak gini. Gimana, udah cukup oke ya, apalagi soal detailnya ini udah cukup bagus teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalnya nih, kalau kita gunakan buat foto di indoor itu akan lebih bagus lagi daripada yang di sini, karena ini benar-benar kondisi cahayanya itu emang minim teman-teman, nggak terlalu banyak banget, dan untuk noise-nya juga udah cukup terminimalisir. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan Realme 8i. Dan untuk kualitas dari mikrofon yang dihasilkan kurang lebih kayak gini teman-teman. Bisa dinilai sendiri ya untuk kualitasnya. Dan kalau untuk soal video sih, ini udah cukup lumayan ya teman-teman. Dan tadi teman-teman juga udah ngelihat footage yang sebelumnya udah kita share. Itu
udah cukup lumayan ya. Dan untuk kualitas audionya kayak gini misalnya nih, kalau digunakan buat vlog, kira-kira gimana mikrofonnya? Nah, kayak gini untuk hasilnya. Gimana? Udah cukup lumayan ya teman-teman?